Islam masuk ke wilayah Bone bukan hanya melalui pendekatan budaya dan sosial, tapi sebagian besar melalui peperangan. Ini yang membuat pandangan berbeda terhadap perspektif baru masuknya Islam ke daratan Bone. Ya, itu juga yang saya pikirkan. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan seruan kepada para penguasa-penguasa bahwa kita telah menemukan sesuatu yang baru. Ya Tuanku, menurut kabar yang beredar, kerajaan Goa akan mendeklarasikan ajaran Islam sebagai ajaran yang harus dipatuhi di setiap wilayah. Sebenarnya, Islam sudah lama masuk di kita, terutama melalui perdagangan. Namun, masih sulit untuk menerima kepercayaan di warga kita. Namun, jika keinginan kerajaan Goa seperti itu, maka hal yang sulit akan menjadi mudah. Ini pilihan yang sulit. Kita berada di pertengahan nasib. Bagaimana menurutmu? Maafkan saya Tuanku, cepat atau lambat kita akan tersudut Tuanku. Kedatangan Islam membawa pembaharuan di setiap aspek kehidupan, seperti halnya aspek perekonomian yang memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Masyarakat pesisir dulu berdagang bebas tanpa aturan ketat yang mengikat. Kadangkala hal tersebut menimbulkan kecurangan antar pihak. Tapi setelah datangnya nilai-nilai Islami yang membawa syariat perdagangan, maka transaksi berdagang sudah terjaga dengan baik. Bagaimana dengan situasi di pelabuhan? Tuanku, sejak Islam masuk di sini, perdagangan diatur sedemikian rupa sehingga pedagang dan pembeli tidak ada yang merasa rugi. Tuanku, Sultan Alauddin yang dikenal sebagai raja yang bijak merasa senang dengan masuknya Islam di wilayahnya. Hal tersebut membawa dampak positif, terutama dalam hal perekonomian yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan demikian, perekonomian daerah pesisir di wilayah Makassar kala itu mengalami peningkatan yang signifikan. Bagaimana dengan sektor pertanian kita? Apakah mengalami perkembangan juga? juga mengalami peningkatan Tuanku. Permintaan padi yang banyak membuat produksi padi juga banyak. Dia merupakan orang yang bekerja sebagai petani Tuanku. Tuanku, akhir-akhir ini memang permintaan padi semakin banyak semenjak adanya agama Islam. Dikarenakan peraturan perdagangan agama Islam itu lebih mengutamakan kenyamanan dan keadilan antar pembeli dan pedagang. Karena begitu banyaknya manfaat yang diberikan, kita harus memberitahu kepada para raja-raja. Penasihat, kita akan adakan pengumuman besar-besaran. Baik Tuanku. Kemudian Raja Goa mengadakan pertemuan antar sesama raja-raja yang lain. Tidak melebihi setengah dari raja-raja yang berada di Sulawesi Selatan yang hadir pada saat itu, dan semuanya setuju. Baik, dengan ini saya menginginkan bahwa para raja-raja harus mengislamkan para kerajaan, wilayah, dan rakyatnya. Saya akan melakukan peninjauan di masyarakat, bersiap untuk mengawal. Baik, Tuanku. Berbeda halnya dengan di Bone, masyarakat di sana masih kental akan budaya-budaya peninggalan nenek moyang. Hal-hal tersebut sebagian besar bertolak belakang dengan hukum-hukum Islam. Kita sulit menerima Islam, apalagi kebudayaan kita bertolak belakang dengan Islam.
budaya kita itu yang harus dilestarikan. Itu merupakan hal yang sudah tumbuh di keadaan sosial kita. Saya tetap akan menolak ajakan Raja Goa. Penasihat, Ya Tuanku. sampaikan pesan saya bahwa Kerajaan Bone menolak masuknya Islam. Baik Tuanku. Kerajaan Goa berkali-kali membujuk Kerajaan Bone untuk diislamkan, tapi Kerajaan Bone memberikan tolakan terhadap ajakan tersebut. Tuanku, Raja Bone tetap menolak untuk kali ini. Itu tidak ada pilihan lain. Kita akan menempuh jalur peperangan. Panglima, siapkan pasukan. Kita akan berperang melawan mereka setelah matahari berada di seperempat kepala kita. Baik Tuanku. Saya akan menyiapkan pasukan kita. Tuanku, utusan dari kerajaan Goa datang menyampaikan pesan bahwa mereka akan memerangi kerajaan kita dengan memaksa masuk Islam ke wilayah kita. Kalau itu yang mereka minta, kita akan berperang. Panglima, siapkan semua pasukan kita karena mereka akan mengirimkan pasukan yang lebih banyak. Kita juga bersiap, apapun resikonya. Karena penolakan dari Kerajaan Bone membuat Raja Goa sudah tidak punya pilihan lain, maka kedua kerajaan ini akan berperang. Bersiap semua. Kita juga bersiap, apapun resikonya. Dan terjadi pertempuran yang hebat antar kedua kerajaan tersebut. Orang Bugis mengenalnya dengan nama Musuh As-Salam. Awalnya perang tersebut dimenangkan oleh kerajaan Bugis, tapi pada akhirnya kerajaan Goa memberikan perlawanan yang kuat dan berhasil mengalahkan kerajaan Bugis. Kerajaan Bone sudah kita taklukkan. Islam harus masuk di sana. Baiklah, saya akan mengislamkan kerajaan ini. Dan saya juga akan mengangkat calon raja untuk menggantikan tahta saya. Hingga pada saat itu, Islam telah masuk ke wilayah Bone. Sebagian besar raja-raja dari kerajaan lain juga ikut serta mengislamkan kerajaannya. Kerajaan Bone juga mengangkat dan melantik raja barunya, Lamat Daremeng, yang diamanatkan untuk meneruskan tahta kerajaan. Saya akan mengeluarkan beberapa kebijakan yang bersifat Islami, terutama dalam sistem politik dan sosial. Bagaimana menurutmu, wahai penasehatku? Harus baik terhadap kerajaan kita. Namun tantangannya, masyarakat akan sulit untuk menerima pembaharuan. Maka itu yang harus kita. Dan kemudian struktur kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang disebabkan masuknya ajaran Islam. Saya akan melakukan peninjauan. Baik, Tuan. Tuanku, hari ini kami panen lebih banyak. Mengapa kau menanam lebih banyak daripada sebelumnya? Permintaannya banyak, Tuan. Orang-orang berdagang dengan aturan yang baru membuat kami semua merasa nyaman. Baiklah. Tuan, Bagaimana perkembanganmu, rakyatku? iya Tuan, kami telah meninggalkan beberapa kebudayaan yang memberikan sesembahan kepada lautan dengan percaya bahwa penguasa laut akan memberikan rezeki yang banyak. Iya Tuan, sebagai bentuk rasa syukur, kami melakukan syukuran mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja rakyat kita seperti ini, maka kita akan mengalami kemajuan. Iya, Tuan. Saya menyarankan agar kita memberikan pengaruh jauh ke jalur filosofi.
Usaha yang dilakukan bertujuan untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan. Ini yang membuat Raja Bone sangat antusias untuk menyebarkan Islam. Ada berita dari kerajaan bahwa Islam akan menyeluruh masuk ke wilayah Bone. Iya, saya mendengar berita itu, bahwa kerajaan Bone ditaklukkan. Islam masuk ke seluruh penjuru wilayah. Bukankah sulit ya untuk menghilangkan kebudayaan kita yang dulu? Kan Islam menghilangkan beberapa kebudayaan kita yang tidak sesuai dengan syariat. Kalian membahas tentang apa? Ibu, perutnya sudah besar ya? Kami membahas tentang ajaran Islam. Katanya penyebaran di wilayah ini, di desa seperti kampung ini. Perutnya udah besar ya, Bu? Ibu. Bagi kami tidak ada masalah. Lagi pula semua ajaran-ajaran Islam masuk biasa. Ini kami nanti akan melakukan nikah kalau saudara sudah lahir, insya Allah. Oh, baguslah, Bu. Kalau saya sendiri sebagian dari kalangan keluarga masih agak sulit untuk meninggalkan ajaran nenek moyang yang bertolak belakang dengan Islam. Walaupun semua harus memeluk Islam, keluarga saya hanya terpaksa dan masih belum ada niat untuk mendalami Islam. Semoga diberi hidayah ya, Bu. Setelah Islam diterima sebagai agama di Kerajaan Bone pada tahun 1611 Masehi, maka proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Bone dengan pendekatan formal yang top down juga tetap dilakukan, sebagaimana juga yang telah dilakukan pada Kerajaan Goa. Hal ini memiliki kelebihan, yaitu penyebaran Islam berlangsung lebih cepat. Tapi pendekatan ini bukannya tidak memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling nampak ialah penerimaan Islam menjadi formalitas, yaitu sekalipun penduduk sudah menerima Islam, tetapi juga masih terdapat banyak pelanggaran terhadap ajaran Islam itu sendiri. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pendekatan formal dilengkapi dengan seperangkat sistem dalam struktur pemerintahan. Oh, Ibu. Iya, Ibu, saya ingin barter beras. Beras di rumah sudah hampir habis. Mau beli berapa, Bu? Kita beli 2 kilo ya, Pak. Ya, 2 kilo. Ini, Bu, berasnya. Lah, kok banyak? Tidak apa-apa, saya mengikuti perdagangan syariat Islam. Itu saya hitung sebagai sedekah. Tapi Ibu tetap untung kan? Tidak apa-apa, saya potong keuntungan saya. Terima kasih, Bu. Penasehat, bagaimana perkembangan Islam di wilayah kita? Cukup baik, Tuan. Setiap wilayah sudah dimasuki Islam secara signifikan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa menerima. Karena keyakinan mereka terhadap nenek moyang terdahulu, itulah yang menyebabkan sulit untuk meninggalkannya, Tuan. Itu yang menjadi tuas kita. Nanti sore kita pergi ke pedalaman yang belum mengenal Islam. Panglima. Ya, Tuan. Siapkan kuda, kita pergi ke pedalaman. Baik, Tuan. Kemudian sang raja pergi ke pedalaman untuk menemui rakyatnya. Sesampainya di sana, masih terdapat praktik-praktik yang bertolak belakang dengan Islam. Sang raja pun menghimbau setiap rakyatnya untuk memeluk Islam. Hal itu merupakan bagian dari dakwah Islam yang sangat penting, sehingga dijadikan sebagai aturan kerajaan, meskipun banyak yang kontra dengan kebijakan tersebut. Raja Bone ke-13 Lamat Darameng, atau yang nama aslinya Sultan Muhammad Saleh, pada saat itu memimpin kerajaan, melakukan pembaruan yang lebih fokus pada keislaman, sehingga Bone mampu menjadi salah satu kerajaan Islam yang ada di Sulawesi pada umumnya dan Bone pada khususnya. Selain daripada itu, kerajaan tetangganya pun seperti Sopeng, Wajo, Sidenreng, dan Sawito
mendapat pengaruh dari keinginannya menjadikan kerajaan Bone sebagai kerajaan Islam. Bukan agak sulit menggantikan ajaran Islam dengan beberapa kebiasaan kita? Ya, saya juga merasa seperti itu. Sampai saat ini saya hanya melaksanakan perintah-perintah saja, tapi saya itu masih melakukan itu kebiasaan-kebiasaan kita. Iya, saya juga terpaksa. Bahas apa, Bu? Oh, ini lagi bahas ajaran baru yang masuk. Kami keberatan dengan hal itu. Sama, Bu, saya juga keberatan akan hal itu. Mungkin saya akan tetap mempertahankan ajaran yang lama. Iya, saya juga. Penasehat, iya Tun. Bagaimana menurutmu jika kita mengumpulkan rakyat di alun-alun dan memberitahukan Islam lebih dalam? Iya Ton, saya setuju. Baiklah kalau begitu, sampaikan bahwa besok pagi semua rakyat harus tahu. Kepada seluruh rakyat yang hadir di sini, sambutan raja kita, Lama Daremeng. Rakyatku, mulai besok Islam harus masuk di wilayah kita. Semua hal tersebut dilakukan oleh Lama Daremeng untuk peningkatan kualitas keagamaan di Kerajaan Bone. Namun, tidak semua jalan yang ditempuh berjalan dengan mulus. Lama Daremeng dalam menjalankan kebijakannya banyak mendapatkan tantangan. Di antaranya datang dari internal kerajaan, yaitu Wetenri Solareng, Ibu Lama Daremeng, yang tidak sepakat dengan kebijakan sang anak. Kerajaan Bone, tepatnya masa Raja Lama Daremeng, masih banyak peningkatan syariat Islam yang dilakukan olehnya, dan hal tersebut belum terekspos secara mendalam, terlebih pada pengaruh Lama Daremeng di kerajaan Bugis yang berdampingan dengan kerajaannya, yang juga diharapkan dapat menjadikan syariat Islam sebagai asas kerajaannya. Hahaha.